Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat memasuki bulan yang baru, bulan September 2021. Marilah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Relim, Renungan 5 menit, hari ini Rabu tanggal 1 September 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat, kokoh, dan tangguh. Menurut Rasul Paulus, kokohnya, kuatnya, tangguhnya seorang Kristen bukan terletak pada harta yang dimilikinya, atau emas yang dikumpulkannya, atau perak dan harta lainnya. Kokohnya seorang Kristen sangat tergantung kepada Yesus Kristus yang tinggal, yang mendiami, yang menguasai, dan mengendalikan orang yang percaya. Ketika kita melihat seorang Kristen susah, menderita, dan mengalami pergumulan yang hebat, tetapi dia tetap bisa tertawa, masih bisa tersenyum, masih sanggup membantu orang lain, masih terus setia beribadah kepada Tuhan, itu bukanlah dipengaruhi oleh seberapa banyak harta yang dapat menenangkan dirinya, tetapi sangat tergantung itu kepada Kristus yang dihidupi dan diimaninya. Saudara-saudara, jika kita pernah ke Jakarta melihat ada satu menara yang mewah dan tinggi di sana, yaitu Menara Saidah. Pada zamannya, menara inilah yang paling tinggi di Jakarta. Tetapi 10 tahun belakangan ini, gedung itu tidak lagi didiami, karena ternyata gedung itu mengalami kemiringan. Setelah diteliti, ada persoalan pada fondasi atau dasar dari bangunan yang tinggi itu, sehingga gedung itu tidak lagi berfungsi dan tidak lagi berguna. Seperti itulah seorang Kristen. Jika dasar dan fondasi hidupnya tidak jelas dan tidak kokoh, maka seberapa banyak pun harta yang dimilikinya, seberapa banyak pun jabatan yang disandangnya, dia akan mudah jatuh, roboh, dan terombang-ambing oleh dunia ini. Tetapi setiap kita yang mendasarkan Kristus Yesus, yang memegang teguh firman Tuhan, yang mengimani dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus, yang melandaskan hidup kita kepada satu nama saja, yaitu nama Tuhan Yesus, dan tidak bergeser oleh karena apapun, maka sesusah, semenderita, sebanyak apapun pergumulan yang dialaminya, dia tetap kokoh, tangguh, dan kuat, bahkan masih bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Nama Tuhan Yesus itulah satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Dan itu dibuktikan dengan kesungguhan kita menyembah Dia, mengikuti apa yang difirmankannya, dan melakukan segala yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, jangan berpaling kepada yang lain. Jangan berpaling kepada dunia. Jangan bersandar kepada kekuatan lain. Jangan bersandar kepada ilah-ilah lain. Jangan menduakan nama Tuhan. Sebab tidak ada nama lain dalam diri kita selain nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesuslah yang terus menuntun hidup kita, memimpin setiap langkah kita, memberkati setiap usaha kita, dan menyelamatkan kita terhadap mara bahaya dan segala musuh-musuh yang mengintai kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuntunlah kami selalu agar hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami tetap beriman kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak akan bergeser oleh karena apapun, baik oleh kekuatan dan kuasa dunia, baik oleh kimilaunya harta dunia. Nama Tuhan Yesus, hanya itulah satu-satunya yang membahagiakan kami, yang menolong kami, yang membaharui kami, yang menyembuhkan kami, dan yang memberi kami
jaminan dan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus, namamu yang kudus itu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan menjagamu. Shalom.